Baik Bapak Ibu yang kami hormati pendengar pecinta radio Samhan kaum muslimin wal muslimat. Pada sore hari ini kita akan sama-sama lanjutkan hadis Kitabus Shalah yang kalau kami tidak salah halaman yang ke 56. Halaman 56 baris yang kedua dari bawah, atau barangkali Bapak Ibu ada yang punya informasi dipersilahkan, kalau tidak ya mungkin dah benar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ijabu wajibnya qiraati bacaan Fatihatil kitab, pembukaannya kitab, maksudnya Al-Fatihah, fis sholati, di dalam sholat, fis sholati di dalam sholat. Bapak Ibu yang kami hormati pendengar pecinta radio Samhan kaum muslimin wal muslimat dimanapun saat ini dan Bapak Ibu penjenengan sedaya berada. Pada kajian sore hari ini membahas tentang wajibnya membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Di bab wajibnya membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Abarana Muhammad ibni Mansur an Sufyan an Zuhri an Mahmud ibni Rabi an Ubadah bin Somit anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, La solata, tidak sholat, maksudnya tidak sah sholatnya, liman bagi orang lam yaqra, yang tidak membaca, lam yaqra, yang tidak membaca, bi Fatihatil kitab, dengan pembukaannya kitab, ya maksudnya Al-Fatihah. Bapak Ibu yang kami hormati pendengar pecinta radio Samhan, di dalam
hadis yang diriwayatkan dari Ubadah bin Somit, di mana Nabi bersabda, tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi ketika orang itu sholat, dia bisa membaca Al-Fatihah, terus dia tidak mau membaca, atau dia ngimami sholat terus tidak membaca Al-Fatihah, atau ya sholat sendiri padahal dia bisa membaca Al-Fatihah tapi dia tidak mau, maka tidak sah sholatnya. Tapi kalau dia memang tidak bisa membaca Al-Fatihah, ya beda lagi. Tapi kalau dia bisa membaca Al-Fatihah, apalagi seorang imam, apalagi sholat sendiri, terus sengaja tidak membaca Al-Fatihah, ya maka sholatnya tidak sah. Kita lanjutkan. Talku kiroati khalfa imam, tarku meninggalkan, tarkul kiroati meninggalkan membaca, khalfal imam di belakang imam, khalfal imam di belakang imam. Fima di dalam apa-apa, fima di dalam apa-apa, lam yajhar yang tidak mengeraskan, fima di dalam apa-apa, lam yajhar yang tidak mengeraskan, fihi di dalam bacaan, fihi di dalam bacaan. Jadi bab yang akan kita bahas yaitu bagaimana ketika seorang makmum, ini bagi seorang makmum, orang yang di belakang imam, yang imam tidak mengeraskan bacaannya. Akhbarona Qutaibah Akhbarana Qutaibah qala hadatsana Abu Awana an Qatadah an Zurarah ibni Aufa an Imran ibni Husainin anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sholat siapa Nabi, sholat siapa Nabi,
Sholat tadzuhri pada sholat zuhur. Sholat tadzuhri pada sholat zuhur. Awil asri atau sholat asar. Atau sholat asar. Warojulun dan orang laki-laki. Warojulun dan orang laki-laki. Yaqra'u membaca. Yaqra'u membaca. Khalfa imam di belakang imam. Khalfa imam di belakang imam. Falama ketika. Falama ketika. Ing sorofa bubar siapa Nabi. Bubar siapa Nabi. Qala bersabda siapa Nabi. Qala bersabda siapa Nabi. Ayukum manakah kalian. Ayukum manakah kalian. Qoro'a yang membaca. Qoro'a yang membaca. Bisabihisma rabbikal a'la. Bisabihisma rabbikal a'la. Dengan surat Al-A'la. Dengan surat Al-A'la. Faqala maka berkata siapa rojul. Faqala maka berkata siapa rojul. Minal qaumi dari kaum. Minal qaumi dari kaum. Ana aku, ana saya. Walam urid dan tidak menghendaki aku. Walam urid dan tidak menghendaki aku. Biha dengan bacaan.
biha dengan bacaan, illa kecuali al khaira baik. Faqala maka bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad araftu, sungguh melihat aku, ana ba'dukum, sesungguhnya sebagian kalian qad kholajani, mengganggu padaku, biha dengan bacaan. Bapak Ibu yang kami hormati, hadis dari Imron. Jadi suatu hari Nabi mengerjakan sholat. Apakah sholatnya itu duhur atau asar? Yang mana sholat yang disirkan bacaannya atau disamarkan bacaannya. Jadi sholat yang bacaannya itu tidak dikeraskan. Nah, saat itu ada orang laki-laki yang di belakang Nabi. Sholat, dia membaca surat A'la, sehingga suratnya itu kedengeran dengan Nabi. Nah, terus ketika Nabi selesai sholat, terus Nabi bertanya, tadi waktu saya sholat, tadi saya mendengar dari kalian ada yang membaca surat Al-A'la. Siapa tadi? Maka kemudian rojul yang membaca itu kemudian mengatakan, saya Nabi yang baca, tapi niat saya baik kok Nabi. Terus Nabi mengatakan, oh ya enggak begitu. Saya berpendapat bahwa dengan kalian membaca keras seperti itu, kalian mengganggu bacaan saya. Kesimpulannya bahwa ketika imam itu membaca bacaan sir itu disamarkan, tetap makmum tidak boleh mengeraskan. Ya sama, waktu imam membaca jahar pun juga makmum tidak boleh mengeraskan bacaannya. Jadi makmum tidak boleh mengeraskan bacaannya, kalau malah mengganggu imamnya. Maka ya yang dibaca, kalau imam yang dikeraskan ya dibaca Al-Fatihahnya saja, adapun yang lainnya ya tinggal mendengarkan bacaan imam. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah paring kemanfaatan, semoga Allah paring keberkahan.